Shalom jemaat Tuhan. Pada hari ini, minggu kedua dari bulan Juli, kita sama-sama merayakan ibadah. Sebelum ibadah dimulai, kita mengangkat pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Haleluya. Seumur hidupku
Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. Kita siapkan hati kita untuk masuk ibadah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kita berkumpul di sini melakukan ibadah streaming online pada hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kami bisa berkumpul dan bertemu walaupun hanya dengan online Bapa. Kami percaya kemuliaan itu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bekerja di setiap waktu dan di setiap hari kami Bapa. Kami mau siapkan hati kita. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Amin. Amin jemaat Tuhan. Kita sekarang mau angkat pujian. Kita mau bangkit berdiri lagi. Sama-sama kita mau katakan berkuasa di bumi di surga dan bertata untuk kemuliaannya. Haleluya. Itulah Tuhan Yesus kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita dengan pujian dari awal saudara-saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan-Mu. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita masih memuji Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri. Memanggil semua umat-Nya, gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lelah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umat-Nya, gereja
firman Tuhan, saya persilakan untuk kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Kami percaya ya Tuhan, kalau setiap hari ini Kau menyertai kami, karena penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kami ya Bapa. Oh haleluya. Karena Kamu, ya Allahku, Engkau lebih daripada cukup. Yes Jesus, You more than enough for us. Kita bawa pujian ini sama-sama daripada hati kita. When the mountains fall and the seas turns around, but the world stays strong, says the Lord. When the world gets up, feeling broken heart, but my world won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will sing. Your ways abound in us. You're more than enough for me, Jesus. You're able, Jesus. You're able to bring everything our lives in Your hands. You're in control, ways overflows in us. You're more than enough for me. Kita akan puji dari awal. Kita menyanyikan ya Bapa. When the mountains fall and the seas turns around,
for me. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, biarlah Roh-Mu menolong kami, menuntun kami mengerti firman Tuhan, dan ajar kami untuk melakukannya. Semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan pada saat ini. Kembali untuk mengulang sekilas apa yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kita minggu lalu, bertemakan tentang perlombaan iman. Poin-poinnya diberikan singkatan 3P, di mana P yang pertama adalah pandang sekelilingmu. Pandang sekelilingmu itu berbicara tentang saksi-saksi yang telah mendahului kita, dijelaskan di dalam pasal sebelumnya. Yang kedua adalah pandang kepada dirimu, yaitu berbicara tentang menanggalkan beban dan dosa yang bisa merintangi perlombaan iman kita. Dan yang ketiga adalah pandang kepada Yesus. Bagian yang ketiga ini kita akan coba jelaskan lebih dalam. Kita akan membuka Alkitab kita kembali dari Ibrani 12. Kita akan baca ayat yang ketiga sampai dengan 11. Ibrani 12 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Saya akan membaca untuk kita semua, dimulai dari ayat yang ketiga, Ibrani 12. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Firman Tuhan pada saat ini akan menjelaskan bagaimana apa yang kita dapat setelah kita memandang Yesus. Di ayat yang ketiga saya baca sekali lagi. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Dia. Jadi yang harus kita ingat selalu adalah Yesus itu. Biar apa? Apa gunanya kita selalu mengingat Yesus? Dijelaskan di dalam ayat yang terakhir, frasa terakhir dari ayat yang ketiga. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Kita mengingat Yesus yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu. Dan Yesus berhasil sampai pada akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Itulah yang menjadi contoh, itulah yang menjadi teladan, itulah yang menjadi panutan bagi setiap kita. Sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kenapa ada dua kata ini, lemah dan putus asa? Dijelaskan di dalam pasal-pasal sebelumnya, di dalam pasal yang keempat dan pasal yang ke-10, bahwa ada orang-orang percaya yang telah menjadi lemah dan putus asa karena apa yang dialami di dalam kehidupannya. Inilah yang ditegaskan, inilah yang diingatkan oleh penulis surat Ibrani agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Apakah hal-hal yang membuat orang menjadi lemah dan putus asa, termasuk orang-orang yang percaya? Di ayat yang keempat, saya akan bacakan untuk kita. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Ternyata Bapak Ibu, pergumulan itu ada. Penderitaan itu real di dalam kehidupan kita.
Tetapi bagaimana kita memandang pergumulan itu, bagaimana kita melihat penderitaan itu, bukan sesuatu yang menghancurkan kita, tetapi itu adalah alat Tuhan, sarana Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, kita sudah sering mendengarkan ayat ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak akan menghancurkan kita. Justru pencobaan itu akan mengangkat kita naik, akan meningkatkan kadar iman kita, kerohanian kita, sehingga kita selaras dengan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Itu yang pertama, pergumulan itu nyata, penderitaan itu real. Yang kedua adalah di ayat yang kelima dan seterusnya dikatakan bahwa sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Di ayat yang ke-7b dikatakan 7a, karena didikan Tuhan. Kita simpulkan bahwa orang menjadi lemah dan putus asa karena didikan Tuhan. Kenapa hal-hal ini bisa membuat orang percaya menjadi lemah dan putus asa? Karena sekali lagi kita gagal melihat didikan Tuhan ini sebagai sarana yang membawa kita kepada rencana-rencana Tuhan. Dua alasan inilah yang menjadi latar belakang kenapa orang percaya sekalipun bisa menjadi lemah dan putus asa. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa alasan orang percaya mengalami kedua hal di atas? Kenapa hal itu kita harus jalani? Kenapa hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-7b, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Alasannya adalah, kenapa saya dan saudara, kenapa orang-orang percaya mengalami pergumulan, mengalami didikan Tuhan? Karena kita adalah anaknya. Nilai anak di hadapan Bapa begitu tinggi. Dia menggunakan berbagai cara kepada kita agar kita seturut dengan kehendaknya. Pada waktu yang telah ditentukan, kita boleh berbuah untuk kemuliaan Tuhan kita. Penulis surat Ibrani menggunakan dua analogi di dalam pasal ini. Yang pertama, jika kita membahas mulai dari ayat yang pertama, ada analogi di bidang olahraga. Dikatakan di sana ada perlombaan. Perlombaan itu berarti finish ada di depan. Kita berlomba dari start dan mencapai garis finish. Berbeda dengan pertandingan di mana itu berlawanan arah. Itu seperti permainan sepak bola, disebut pertandingan. Dan ada juga pertandingan dipakai oleh Paulus dalam surat-suratnya yang lain. Itu analogi yang pertama. Yang kedua adalah analogi di bidang rumah tangga. Seperti yang kita baca baru saja, dikatakan hubungan anak dengan ayah. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sekali lagi, khususnya untuk bapak-bapak yang di rumah, ini menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa mendidik anak itu adalah tugas seorang ayah. Mungkin kita sepanjang hari, sepanjang waktu kita bekerja, tetapi sebenarnya tanggung jawab untuk mendidik anak itu ada di dalam diri seorang ayah. Terus apa tugas ibu? Tugas ibu adalah menolong kita agar kita boleh mendidik anak kita dengan maksimal. Itu menjadi pengingat bagi kita, bapak-bapak yang di rumah, mendidik anak itu adalah tugas kita sebagai seorang imam di dalam keluarga. Kata didikan, peringatan, menghajar, dihajar, menyesah memiliki arti yang sinonim dengan kata mendisiplin. Jadi ayat-ayat ini dipakai mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Bergantian kata-kata ini dipakai, sinonimnya adalah, artinya adalah mendisiplin. Disiplin itu didasari atau didorong oleh kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan itu mendidik kita. Tuhan itu melakukan hal-hal yang mungkin membuat kita sakit, yang mungkin membuat kita tertekan. Tetapi kita harus melihat, cara pandang kita harus melihat bahwa maksud Tuhan adalah untuk mendidik kita agar kita sesuai dengan rancangannya,
berkenan di hadapannya selaras dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Setelah kita tadi membaca pendisiplinan itu begitu banyak ditulis dalam ayat-ayat ini, pertanyaan yang lain adalah apa tujuan daripada pendisiplinan tersebut? Kita akan membahas ini menjadi poin-poin dan ada 3 poin yang akan kita bahas, Bapak Ibu. Yang pertama kita baca Ibrani 12 ayat ke-9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Yang pertama adalah supaya kita boleh hidup. Apakah arti pendisiplinan daripada Tuhan itu? Alasan yang pertama atau tujuan yang pertama adalah supaya kita boleh hidup. Menjadi pertanyaan, hidup di sini apa maknanya? Hidup dalam bagian ini tidak berbicara sama sekali tentang keselamatan. Karena Bapak Ibu, keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Dan jangan bergeser daripada pemahaman itu. Tetaplah pegang teguh bahwa keselamatan itu adalah bagian kita. Dan itu tetap menjadi milik kita. Terus apa maknanya di dalam bagian ini? Maknanya adalah supaya kita boleh hidup, artinya hidup kita berkualitas. Setelah kita diselamatkan, hidup kita ini berkualitas. Hidup kita ini berbuah. Hidup kita ini mencerminkan kasih Tuhan, sehingga hidup kita ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Makanya di ayat ke-9 dikatakan supaya kita boleh hidup yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu yang di rumah, setelah kita diselamatkan, kita tidak bisa tinggal diam. Ada Roh Kudus yang akan menggerakkan setiap kita, sehingga kita boleh aktif melakukan banyak hal, melakukan banyak pelayanan-pelayanan di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan atau dimanapun, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk orang percaya, tidak ada lagi batasan antara sekuler dan rohani. Semua rohani di dalam Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang melakukan pelayanan tersebut. Bapak Ibu yang ada di kantor, Bapak Ibu adalah pelayan-pelayan di sana. Kita yang bekerja di luar sebagai apapun, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Sama seperti hamba-hamba Tuhan, di mana mimbar gereja adalah tempat untuk melayani, kita adalah meja kerja kita atau apapun yang ada di hadapan kita. Itu adalah alasan yang pertama, supaya kita boleh hidup, artinya hidup kita berkualitas. Alasan yang kedua adalah ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Bagian yang kedua, beroleh bagian dalam kekudusannya. Muncul pertanyaan kembali, Bapak Ibu, apakah memang kita belum dikuduskan? Beroleh bagian dalam kekudusannya. Pengudusan itu ada 3 tahap, Bapak Ibu. Dan saya sangat yakin kita sedang melakukan hal-hal ini. Yang pertama adalah kita dikuduskan secara posisi, atau orang bisa menyebutkan secara status. Dan itu sudah berlangsung semenjak kita dipilih oleh Tuhan. Kita dikuduskan secara status. Ada pengudusan dalam tahap yang kedua, yaitu pengudusan secara progresif, terus menerus. Ada orang bilang pengudusan pengalaman. Inilah yang sekarang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi hari lepas hari kita dikuduskan secara terus menerus, dan ini progresif. Dan yang ketiga adalah pengudusan akhir. Dan ini nanti dinyatakan kepada kita ketika Yesus menyatakan dirinya, ketika kita ada di dalam kekekalan itu, maka kekudusan itu sempurna. Jadi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan secara status, itu sudah terlaksana. Sekarang ini kita sedang dikuduskan secara progresif, pengalaman terus menerus. Dan nanti yang terakhir adalah kita akan dikuduskan pada tahap akhir ketika Yesus menyatakan dirinya. Sama seperti keselamatan, Bapak Ibu. Bahasa teologi untuk keselamatan dan pengudusan ini dikatakan already but not yet. Artinya sudah tapi belum. Ada bagian-bagian yang sudah kita terima. Misalnya seperti keselamatan.
kita percaya bahwa Tuhan, bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Kita telah diselamatkan sementara kita ada di bumi ini. Roh Kudus itu telah bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi ada bagian-bagian keselamatan itu yang belum kita raih secara sempurna. Kita belum ada di kekekalan. Tuhan Yesus belum datang yang kedua kalinya. Makanya dikatakan already but not yet. Sudah tetapi belum. Pertanyaan yang mungkin menggelitik di dalam hati kita, apakah keselamatan itu artinya apakah nanti ada jaminan kita akan memperoleh seluruhnya? Jadi apa yang telah diberikan kepada kita ini yang sekarang kita terima adalah sering dikatakan orang sebagai down payment, DP. Tetapi apakah garansi, apakah jaminan bagi kita akan memperoleh seluruhnya, yaitu keselamatan itu? Apakah keselamatan itu kita peroleh seluruhnya? Yang menjamin itu adalah Roh Kudus. Saya akan bacakan untuk kita Efesus 1 ayat ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu, jangan takut, jangan gentar. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita bahwa kita akan memperoleh seluruhnya. Keselamatan itu penuh kita peroleh pada waktunya nanti. Sekarang pun kita sudah mengalami sebagian, tetapi belum seluruhnya. Itu yang kedua, beroleh bagian dalam kekudusan. Yang ketiga adalah ayat yang ke-11, ayat yang terakhir. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi alasan pendisiplinan itu adalah supaya pada akhirnya itu akan memberikan damai. Kata damai di sini sinonim dengan sukacita. Pada akhirnya damai dan sukacita itu menjadi milik kita. Buah ini akan dirasakan di tingkat akhir. Bentuk perfect dari dilatih itu menandakan bahwa tindakan yang sudah dimulai dari awal dan akibatnya masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Ini merupakan sebuah proses. Kedamaian tidak akan muncul di awal. Sukacita harus menunggu sekian lama. Yang penting adalah titik akhir. Akar semua disiplin memang pahit. Awal dari setiap disiplin memang tidak enak, tetapi semua buahnya pasti manis. Jadi Bapak Ibu, kita harus melihat ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada dalam didikan Tuhan, itu terjadi karena kita adalah anak-anak Allah dan anak itu berharga di hadapannya. Kenapa hal itu Tuhan lakukan? Agar kita sebagai anak, agar kita sebagai anak-anak yang telah ditebus mendapatkan 3 hal. Yang pertama, supaya kita boleh hidup, artinya hidup kita berkualitas. Yang kedua, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya, artinya kita semakin serupa dengan Kristus di dalam menjalani hidup ini. Keserupaan dengan Kristus, kita progresif. Pada akhirnya kita akan serupa dengan Kristus ketika dia menyatakan dirinya kepada kita semua. Dan yang ketiga adalah supaya pada akhirnya kita memperoleh damai atau sukacita, di mana kita dilatih oleh hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Jadi inilah yang memberkati kita semua bagian firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Mari kita melihat pergumulan, penderitaan, dan pendisiplinan dari Tuhan itu sebagai hal yang baik, tidak menghancurkan tetapi mendidik kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan akan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh melakukan setiap firman yang kami dengar ini, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam. Terima kasih untuk hambanya sudah membawakan firman. Kita sama-sama berdoa untuk persembahan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami memberikan yang terbaik daripada kami Bapa. Kami mengucap syukur karena kami bisa memberikan yang terbaik daripada kami untuk membangun kerajaan-Mu, dan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Oh terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Di bawah ini tertera nomor rekening gereja, persembahan dan per bulan. Silakan transfer ke nomor rekening di bawah. Terima kasih. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Kita angkat pujian dari awal. Memasuki gerbangnya dan hati bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Bersuka. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Terima kasih kepada hambanya dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kami akan sampaikan beberapa pengumuman kiranya menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, tentang jadwal atau kapan ibadah kita akan dilaksanakan di gedung gereja di tempat ini. Maka sesuai dengan hasil rapat tim kecil dan terus menerus memohon hikmat dan tuntunan Tuhan, serta mendengar informasi dari banyak sumber, maka diputuskan dan direncanakan ibadah di gedung gereja kita kembali akan dilaksanakan pada minggu pertama Agustus. Pada minggu pertama Agustus tahun 2020, yaitu pada tanggal 2 Agustus, gereja kita kembali akan melaksanakan ibadah di gedung. Tentu saja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada sebagaimana diatur dan dipersyaratkan oleh pemerintah kita, maka kita sebagai gereja juga perlu mengikutinya dengan baik. Karena itu hal-hal teknis dan protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan bersama nantinya akan disampaikan oleh tim kecil kepada Bapak Ibu, kepada seluruh jemaat. Kiranya kita bisa menerima, kita bisa mengikutinya dengan baik, semata-mata untuk kenyamanan dan keamanan kita bersama beribadah di masa-masa normal baru saat ini. Dan pengumuman yang berikutnya, pada minggu depan tanggal 19 Juli gereja kita akan melaksanakan ibadah secara live streaming, ibadah secara langsung di tempat ini pada pukul 9, di mana di dalam ibadah ini Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah masing-masing atau di tempat di mana Bapak Ibu berada secara langsung. Agak sedikit berbeda dengan ibadah online yang selama ini kita lakukan, di mana kalau ibadah online itu sudah dilakukan perekaman sebelumnya
dan baru ditayangkan pada hari minggunya. Tetapi kalau hal ini secara langsung pada jam 9 di tempat ini, Bapak Ibu bisa mengikuti dan merasakan suasana ibadah secara langsung walaupun tetap melalui media online. Itu saja kiranya menjadi perhatian bersama, dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran dan pimpinan-Mu di dalam ibadah kami pada minggu hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, terima kasih untuk lawatan Tuhan, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah melawat kami dan yang sudah menguatkan kami. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini ya Tuhan, baik sebagai pemberita firman, pemimpin pujian, para singers, pemain musik, pendoa, petugas multimedia yang telah mendukung dan telah bertugas mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kesehatannya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, di dalam studinya, demikian juga di dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-hamba Tuhan ini menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk persiapan kami secara gereja di dalam menghadapi masa-masa normal baru, khususnya rencana beribadah di gedung gereja lagi. Kiranya segala sesuatunya dapat dipersiapkan dengan baik. Tuhan memberi hikmat, akal budi, kesehatian dan kemampuan kepada tim kecil yang saat ini sedang mempersiapkan segala sarana dan prasarana pendukung, demikian juga protokol kesehatan yang nantinya akan kami jalankan secara bersama-sama. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini dan apapun situasi yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga yang sakit saat ini dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Mereka yang terikat, yang terbelenggu dilepaskan oleh Tuhan. Mereka yang sedang mengalami kekhawatiran dalam hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami persoalan dalam pekerjaannya dibukakan jalan oleh Tuhan. Mereka yang mengalami persoalan di dalam pendidikannya, demikian juga pendidikan anak-anaknya, ditolong Tuhan, diarahkan Tuhan, dan dibukakan jalan oleh Tuhan. Kami percaya Engkaulah pemelihara hidup kami ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami terus juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami Tuhan, khususnya di dalam upaya-upaya menanggulangi COVID-19 saat ini. Kiranya Tuhan terus memimpin pemerintahan kami, berikan hikmat, akal budi, kesehatan, kekuatan, dan sinergi yang baik antar lembaga tinggi negara. Demikian juga seluruh aparatur pemerintahannya dari pusat sampai pelosok dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, dan dengan hati yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kiranya seluruh seru doa dan pengharapan kami ini Tuhan sempurnakan, karena seluruh doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua belah tangan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta penghiburan, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus melimpah bagi saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Silakan Bapak Ibu duduk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.